Gimana nih anak-anak kabarnya? Lause gimana kabarnya? Baik dong. Sehat. Anak-anak di rumah juga pastinya masih sehat, masih semangat ya. Wah, gimana nih? Udah pada ready belum nih mau mulai sekolah minggu? Udah Lause, anak-anak di rumah juga udah duduk, udah siap untuk ibadah. Yuk, sebelum kita ibadah, kita doa dulu ya. Yuk, ikutin Lause berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama bilang Amin. oke. Wah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu nih, Lause. Lagu apa Lause? Kita itu sebenarnya anak raja bukan sih? Iya dong. Raja siapa, Lause? Rajanya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Ayo kita nyanyi lagu sama-sama ya. Aku anak raja, kau anak raja. Bisa kan ya? Bisa Lause. Yuk, semuanya berdiri yuk. Ayo berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Pakai gerakan ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, Lause udah capek belum tadi nyanyi satu lagu? Belum lah ya, masa masa satu lagu udah capek. Iya. Pasti anak-anak di rumah juga masih semangat ya, mau Masih memuji semangat, Tuhan. iya. Nah, makanya kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Apa kita itu, mau Lause? nyanyi Siapa Buat Bunga. Wah. Oh, anak-anak Pasti apa sih anak-anak tahu nih. Tahu nih. Biasa anak-anak semangat kalau tiruin Siapa Buat Kucing. Oh, boleh lah. Siapa Buat Anjing. Pasti anak-anak semangat tuh. Iya, nanti ada suaranya ya, meong, iya. meong. Guguknya. Oke. Kita mau nyanyi lagu itu ya. Sama-sama ya. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat kucing? Meong, saya tidak bisa. Siapa buat kucing? Hanya Tuhan saja. Siapa buat anjing? Guguk, saya tidak bisa. Siapa buat anjing? Hanya Tuhan saja. Kita ulang sekali lagi ya. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat kucing? Meong, saya tidak bisa. Siapa buat kucing? Hanya Tuhan saja. Siapa buat anjing? Guguk, saya tidak bisa. Siapa buat anjing? Hanya Tuhan saja. Ya benar ya lagunya ya. Emang kita tuh gak bisa buat bunga, gak bisa buat kucing, gak bisa buat anjing. Cuma Tuhan aja ya yang bisa buat. Luar biasa ya, Lause ya? Iya luar Kita biasa. paling kalau bunga cuma bisa nanam doang kan. Iya betul. Atau Iya. enggak gambar ya, gambar. Iya, yang lipet pakai iya. Tapi tetap bunga ciptaan Tuhan. Nah, abis ini kita mau ngapain lagi nih Lause? Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi kita harus mempersiapkan hati. Kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan.
Nah, sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Kita berikan sikap yang baik, yang sopan. Kita berdoa ikuti Lause. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan ya, coba kita lihat tuh. Di situ ada apa ya? Wah, ada bintang yang sangat besar sekali. Bintang yang besar bercahaya, kayak bintang ini bintang yang spesial ya. Coba adik-adik, kita ikutin sama-sama yuk. Bintang ini mau ngarahin kita kemana ya? Yuk kita jalan sama-sama sambil kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita nyanyi sama-sama. Kita ikutin ya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah adik-adik, kita sampai di padang pasir. Yuk kita langkahnya yang besar-besar ya, supaya kita cepat sampai. Yuk. Iya. Kita jalan lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah adik-adik, sekarang banyak batu-batu nih. Hati-hati ya, jangan sampai keinjek, nanti sakit. Yuk kita lompat sama-sama ya. Hop, hop, hop. Lewat batu-batunya ya. Yuk kita jalan lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kok bintangnya hilang ya? Di mana bintangnya sekarang? Hah, di sana? Masa tadi bintangnya di sini? Pindah ya? Oh iya, pindah bintangnya ya. Yuk kita ikutin sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, banyak bangunan di sini ya. Kita udah sampai di satu kota kayaknya ya. Wah, tapi sudah malam nih ya. Kita tunggu di sini dulu kali ya adik-adik ya, supaya nanti kalau kita masuk ke kotanya, kita keliling-keliling orang-orangnya bangun lagi ya, kan udah malam ya, udah pada tidur. Tapi adik-adik ya, sambil nunggu nih, Lause jadi ingat. Dulu di Alkitab ada satu cerita yang mirip adik-adik ya. Ada orang-orang yang mengikuti satu bintang yang sangat besar, bintang yang sangat bercahaya, bintang yang spesial, bintang yang menunjukkan bahwa ada raja yang sangat besar sudah lahir. Nah, adik-adik tahu nggak siapa orang-orang itu? Siapa? Betul, 3 orang Majus. Jadi 3 orang Majus ini sudah pelajarin nih, kalau ada bintang seperti ini berarti ada raja yang sangat besar yang lahir ke dalam dunia. Nah, adik-adik, makanya pas 3 orang Majus ini melihat kemunculan bintang yang tadi, bintang yang sangat spesial itu, mereka cepat-cepat berangkat, mereka ikutin bintang itu. Mereka mau ketemu raja yang sangat besar itu. Mereka mau menyembah raja itu. Ya adik-adik, jadi mereka siapkan apa yang mereka sudah mau persembahkan, lalu mereka ikuti bintang itu. Mereka melalui perjalanan yang panjang, kayak tadi ya, kita lewat padang pasir, mungkin lewat batu-batu, mereka juga sama. Sampai suatu ketika mereka sampai di satu kota, di kota Yerusalem. Mereka sampai, mereka tanya ke orang-orang, "Permisi, Bu, di mana ya raja yang baru lahir itu?" "Permisi, Pak, di mana ya raja yang baru lahir itu?" Nah, tapi orang-orang gak ada yang tahu adik-adik. Sampai mereka tanya terus. Mereka tuh ya karena tanya-tanya terus, Herodes raja waktu itu dengar ada 3
tiga orang Majus yang datang dan menanyakan, di mana ya raja besar yang baru lahir itu? Wah, Herodes raja saat itu takut. Kenapa dia takut adik-adik? Karena ada raja yang baru lahir kan? Dia kan raja ya adik-adik sekarang, dia takut nanti dia digantikan. Dia buru-buru panggil tuh tiga orang Majus itu untuk ketemu dia. Pas dipanggil dia bilang, tiga orang Majus, nanti kalau kamu udah ketemu sama raja yang baru lahir itu, kasih tahu saya ya. Saya juga mau menyembah raja itu. Tapi benar gak ya adik-adik? Enggak ya, tadi tuh sebenarnya Herodes takut. Herodes mau ketemu, Herodes mau hilangkan tuh, mau bunuh raja yang baru lahir itu. Ya. Tapi rencana Tuhan lebih besar dari itu adik-adik. Ya nanti kita dengar sama-sama. Setelah Herodes bilang begitu, tiga orang Majus kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mereka kembali mengikuti bintang sampai tiba di satu rumah yang sangat spesial. Adik-adik tahu pasti rumah itu rumah siapa? Iya betul, rumah Tuhan Yesus. Ketika tiga orang Majus sampai, mereka sangat bersyukur. Mereka bersuka cita karena akhirnya mereka dapat bertemu siapa adik-adik? Iya, mereka dapat bertemu Tuhan Yesus, raja yang sangat besar, raja di atas segala raja yang baru lahir ke dalam dunia. Mereka mempersembahkan barang yang sudah mereka siapkan adik-adik. Mereka memberikan apa? Ada yang tahu? Iya, mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur sebagai tanda syukur mereka karena raja yang besar itu sudah lahir ke dalam dunia. Nah adik-adik, setelah kejadian itu Allah memperingatkan tiga orang Majus, kalian gak usah ketemu Herodes, kalian pulang lewat jalan yang lain. Dan di saat yang bersamaan Allah juga memberitahukan kepada ayahnya Yesus, Yusuf. Ya, Allah memberitahu Yusuf, kamu bawa Maria dan Tuhan Yesus pergi dari kota ini. Ya, mereka turutin adik, mereka taat gak adik-adik? Turutin gak? Iya mereka taat ya, mereka turutin, mereka pergi dari kota itu. Dan setelah itu adik-adik, Herodes mulai sadar, kok tiga orang Majus ini gak kembali-kembali ya? Wah kayaknya aku ditipu nih, mereka gak balik ke aku. Wah Herodes sangat marah. Herodes karena takut tadi, dia memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki. Supaya dia pikir apa? Dia bisa membunuh raja yang baru lahir itu sehingga dia aman sebagai raja. Tapi apakah rencana dia berhasil adik-adik? Enggak ya. Tadi sebelum kejadian itu Allah sudah memerintahkan Yusuf beserta keluarganya untuk keluar dari kota itu. Sehingga ketika bayi laki-laki itu semuanya dibunuh, Tuhan Yesus tetap aman. Dan ketika Herodes akhirnya sudah meninggal, Allah memberitahukan pada Yusuf, kalian bisa kembali, ya kalian bisa pulang. Dan sejak saat itu Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Allah yang sudah disiapkan baginya. Dan nantinya Tuhan Yesus itulah raja di atas segala raja yang sudah turun ke dalam dunia, yang mau mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita semua. Nah adik-adik, dari cerita itu kita bisa belajar apa adik-adik? Kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, seperti Tuhan Yesus, seperti Allah sudah memimpin tiga orang Majus bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan raja di atas segala raja itu, Allah yang sama juga akan memimpin kita adik-adik supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, bisa mengenal Tuhan Yesus lewat apa? Lewat firman-Nya. Ya, Allah yang sudah memimpin tiga orang Majus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, juga Allah yang akan memimpin kita, memimpin adik-adik, memimpin kita semua untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk mengerti ya pekerjaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ketika kita tahu itu, kita harus seperti apa adik-adik? Kita harus seperti orang Majus ya. Kita harus bersyukur karena Allah sudah memimpin kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga bisa belajar adik-adik. Seperti Allah yang sudah melindungi tiga orang Majus, ya. Akhirnya tiga orang Majus itu tidak kembali kan ke Raja Herodes tadi ya, kita udah sama-sama dengar. Juga Allah sudah melindungi rencananya, sudah melindungi Tuhan Yesus, ya. Allah yang sama juga akan melindungi kita. Jadi adik-adik perlu takut? Tidak perlu ya. Coba adik-adik, kita coba pikirkan ya, apa ya selama ini bentuk perlindungan Allah, penyertaan Allah dalam hidup kita? Adik-adik bisa sebutin gak? Apa buktinya Allah terus melindungi kita, terus menyertai kita, seperti Allah sudah melindungi dan menyertai orang Majus dan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Iya ya, kita masih bisa sekolah sekalipun di rumah, masih bisa belajar, masih bisa apa lagi? Masih punya orang tua yang baik ya, punya orang tua yang baik sama kita, yang selalu merawat kita, melindungi kita, yang selalu tahu apa yang terbaik untuk kita.
masih bisa makan, masih bisa minum, kita juga masih bisa beribadah adik-adik ya hari ini. Itu semua bentuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi adik-adik, bentuk perlindungan penyertaan Tuhan yang paling penting, yang paling luar biasa adalah apa? Adalah kelahiran Tuhan Yesus yang sudah kita dengar ceritanya minggu-minggu ini. Karena dari situlah Allah melindungi kita dari apa? Dari dosa. Akibat dosa adalah maut, ya. Tapi karena Tuhan Yesus mau datang ke dunia, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, maka dosa kita sudah ditebus. Itu adalah bentuk perlindungan Tuhan, bentuk perlindungan Allah yang paling besar untuk kita semua. Ya adik-adik, jadi ada dua tadi kita pelajari. Apa yang pertama? Iya betul, Allah akan memimpin kita untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk mengenal siapa itu Allah. Dan yang kedua apa adik-adik? Betul, ya, Allah akan selalu menyertai kita, akan melindungi kita. Dan bentuk penyertaan Allah, perlindungan Allah yang paling luar biasa adalah apa? Tuhan Yesus mau turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Nah adik-adik, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama nyanyi, Dia lahir untuk kami, sebagai tanda syukur kita karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua. Ya adik-adik, kita berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu siapa? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita nyanyikan sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus Tuhan kami yang sudah lahir untuk menjadi penebus dunia. Yuk adik-adik, kita sekarang mau baca sama-sama ayat hafalannya. Adik-adik sudah siapkan Alkitab? Sudah? Yuk kita baca sama-sama dari Yohanes 3 ayat 16. Sudah? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa adik-adik? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, mengaruniakan Tuhan Yesus untuk turun ke dalam dunia dan untuk menebus dosa kita semua. Yuk kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik kita bersyukur ya, hari ini kita sudah belajar kalau kita akan dipimpin untuk mengenal Tuhan Yesus, kita juga akan selalu disertai, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mau turun ke dalam dunia untuk nantinya menebus dosa kita semua. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Semua siapkan sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mau lahir untuk kami semua. Engkau yang akan memimpin kami untuk mengerti firman-Mu.
Engkau yang akan selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lause mau tanya nih, seberapa besar sih kasihnya Tuhan Yesus? Coba Lause. Kayaknya besar banget deh. Besar banget ya. Iya, Lause mau kita nyanyiin satu lagu, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari kasih Yesus. Berarti emang kasih Yesus tuh tinggi, dalam, ya, dan luas. Iya, lebih tinggi daripada langit. Yuk kita nyanyiin lagunya. Yuk berdiri yuk anak-anak yuk. Ayo berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, loncat, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lause. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami bisa beribadah. Tuhan, kiranya ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin sepanjang hari agar kami bisa melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, ibadah kita kali ini udah selesai deh. Jangan lupa minggu depan kita juga tetap masih ada ibadah ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Joy to the world, the Lord is
troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one. Kasih. Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. One way,